Akan tetapi oleh Syekh Amin Kurdi di akhir mengamalkan ilmu, beliau membuat sedikit ungkapan bahwa mengamalkan ketiga ilmu, mengamalkan ilmu tauhid, mengamalkan ilmu fikih, mengamalkan ilmu tasawuf, itu adalah tarikat apabila kesemuanya itu dilakukan, diamalkan tahta riayati arifin min ahli nihayah. Keimanan kita, amal saleh kita, latihan akhlak kita mesti di bawah riayah, di bawah bimbingan, di bawah kontrol daripada arifin, daripada seorang arif billah min ahli nihayah, daripada orang-orang tingkat tinggi, orang-orang mujtahid. Ulama tasawuf sepakat bahwa setiap muslim itu wajib memiliki mursyid. Siapa mursyid? Yaitu seseorang yang telah usul, seseorang yang telah menjadi arif billah. Ad-dilalatu 'ala Allah hiya dilalah 'ala nisyani nafsi. Menunjuki kepada Allah adalah menunjuki di atas nisyani nafsi, melupakan diri. Ini adalah inti daripada ajaran kesufian. Sehingga adanya Bandung ketika tak ungkap, Abuya Mudawali mengatakan dalam nazamnya, wujud diri kota syaitan, penghancurnya hidayah kami, ataupun besom akwan lemah Tuhan, besom akwan lemah Rabbi. Jadi ini semua adalah inti daripada ajaran kesufian. Oleh Abuya, ajaran kesufiannya bubuh nama dengan tauhid tasawuf. Oleh Abuya Mudawali yang lain tidak menyebut nama yang demikian. Oleh Abuya Allah menggagas dengan zikir ratib siribeh. Isinya adalah membaca kalimat La ilaha illallah. Tujuan dikenal Bandung, yaitu ad-dilalatu 'ala Allah. Di dalam kitab Majmu' menyatakan digampung dalam kitab 8. Di dalam kitab 8 dipegang, apabila seseorang mempelajari ilmu hakikat, akan tetapi dia tidak mengamalkan tarikat, tidak mengamalkan tasawuf, dia tidak akan mendapatkan hakikat. Mufhum turah mendem, tapi hakikatnya kamu rupuk. Akan tetapi apabila seseorang dia mengamalkan ajaran tasawuf, ajaran tarikat, dia akan mendapatkan hakikat sekalipun tidak mempelajari hakikat. Ini adalah metode yang diajarkan oleh Abuya. Abuya hanya direkom maknanya untuk baca kitabnya di mana. Namun kitabnya tidak Abuya. Abuya mempertanggungjawabkan turunnya kemudian kita insan kami dipertanggungjawabkan banyak hujah-hujah didukung oleh kitab-kitab lain. Tapi jangan hanya dibebankan oleh Abuya. Turunnya ilmu yang karena bercuta amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah, sehingga pada malamnya kita bersama-sama dapat hadir pada tempat yang mulia dalam rangka mengadakan kajian tauhid tasawuf dan ratib siribeh. Selalu serta salim, mari bersama-sama kita kirim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat Rasulullah sekalian. Berikutnya selawat dan salam marilah sama-sama kita kirim kepada seluruh ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Teristimewa pada Abuya kita bersama, semoga Abuya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang Tuhan muliakan pada Wali Nangro, pada Aceh dan Aceh Besar, Wali Halimi Mahmud, yang Tuhan muliakan kepada seluruh
dewan-dewan guru dan Yoban Mandu yang dirahmati oleh Allah. Semoga guru dan Yoban Mandu diberikan kesehatan, diberikan semangat dalam memperjuangkan ajaran kesucian. Amin ya rabbal alamin. Yang Tuhan muliakan kepada seluruh jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang berkahnya tanya tak ulang kaji oleh Syekh Amin Kurdi di dalam kitab beliau Tanwirul Qulub menjelaskan bahwa ada 3 istilah di dalam ilmu tasawuf yang harus kita pahami. Yang pertama adalah syariat, yang kedua tariqat, yang ketiga hakikat. Apa yang dimaksud dengan syariat? Syariat ialah ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang fardhu ain. Ilmu yang fardhu ain yang wajib kita nyusul ada 3 ilmu. Ilmu tauhid kalam, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid kalam oleh Abuya Mudawani di dalam kitabnya menjelaskan bahwa ilmu tauhid kalam yang wajib dipelajari ialah mengetahui Allah melalui sifat-sifatnya dan mengetahui Rasul dengan sifat-sifatnya. Adapun yang dapat lebih sederhana ilmu etika 50, memahami tahu tentang etika 50 ini adalah syariat namanya. Kemudian yang kedua mengenai hukum syara ataupun hukum fikih. Ini juga ada kadar yang wajib dipelajari. Karena ilmu fikih pembahasannya cukup luas. Yang wajib dipelajari ialah ilmu hal. Artinya yang berkaitan dengan kehidupan danyo pluro. Manusia danyo Bandung tidak lepas daripada persoalan taharah bersuci. Maka memahami, mempelajari persoalan bersuci, hukumnya adalah fardhu. Bagaimana mandi wajib yang benar, bagaimana mengambil wudhu yang benar, bagaimana cara membersihkan najis yang benar, ini wajib dipelajari. Kemudian persoalan sembahyang, bagaimana rukun sembahyang, bagaimana membaca Fatihah yang benar, bagaimana syarat sembahyang, apa saja yang membatalkan sembahyang, ini wajib dipelajari. Bahkan Abuya beberapa waktu yang lalu itu diperintahkan supaya di posko-posko ditulis bahwa posko ini tempat memperbaiki salat. Tentu ini kompleks, memperbaiki salat dari zahir dan batinnya. Kemudian mengenai tasawuf, yang wajib kita tahu di dalam tasawuf ialah mengenai taat batin. Ada sifat-sifat terpuji di dalam batin, yang wajib kita ngerti teorinya. Begitu juga maksiat batin, ada 10 dikatakan oleh Imam Ghazali, yang wajib kita pelajari. Wajib kita ngerti. Mengetahui ketiga ilmu tersebut dikatakan syariat. Mengetahui ilmu tauhid kalam syariat. Mengetahui ilmu fikih syariat. Mengetahui ilmu tasawuf dikatakan dengan syariat. Saudara kaum muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istilah yang kedua adalah tariqat. Oleh Syekh Amin Kurdi mengatakan bahwa
yang dikatakan dengan tarikat ialah mengamalkan ketiga ilmu. Ilmu tauhid dia amalkan. Siapa yang mengamalkan ilmu tauhid? Hati. Jadi persoalan ketauhidan, persoalan keimanan ini pelakunya yang mengamalkannya adalah hati. Amalul qalbi, amal yang dilakukan oleh hati. Tanya meyakini Allah dengan semua sifatnya. Tanya meyakini Rasulullah dengan semua sifatnya. Tanya meyakini persoalan-persoalan yang lain tentang malaikat, tentang kitab, tentang Rasul, tentang hari kiamat, tentang qada dan qadar, dan banyak hal-hal lain yang disampaikan di dalam Al-Quran. Saya namun kita dengar di langit, di akhir langit yang tujuhnya ada arsy, ada kursi, ada Lauh Mahfuz, ada Sidratul Muntaha, kemudian ada Baitul Izzah dan sebagainya, ada surga, ada neraka. Apa saja yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasul, ya baik-baik, nyatanya beriman, meyakini. Meyakini artinya mengamalkan ilmu tauhid, itu dikatakan tarikat. Dalam hatinya lu yakin ke Allah, Allahnya ilu, Allahnya laisa kamitslihi syai'un. Oh, itu bagus. Itu namanya tarikat, mengamalkan ilmu tauhid. Yang kedua, mengamalkan ilmu fikih. Bahwa dia sembahyang sesuai dengan ilmu, mengambil wudhu sesuai dengan ilmu, tak sembahyang sesuai dengan ilmu, bahkan lebih bagus menyatakan mampu untuk salat berjamaah, yang lebih afdal. Mengamalkan ilmu fikih ini juga dikatakan dengan tarikat. Semayangnya tarikat. Tahu tentang salat syariat, mengamalkan salat di roti malam kan semayang, bahwa dia semayang meninggalkan aktivitas, mengabaikan kesibukan, jarak masjid semayang, mengamalkan sembahyang, itu tarikat namanya. Kemudian yang ketiga, mengamalkan ilmu tasawuf. Tanya kalian tak pelajari bahwa dalam tasawufnya tanya mesti sabar, harus syukur, harus tawadhu, harus ikhlas, ridha dan sebagainya. Maka kita mencoba melatih untuk mengamalkan yang demikian. Jadi melatih untuk sabar, melatih untuk bersyukur. Bagaimana melatih untuk sabar? Waktu dia kemayang, itu sabar di atas ketaatan. Nyoda kesempatan untuk melakukan maksiat, anak tua kalian tinggalkan, lawan keinginan nafsu, meninggalkan maksiat. Padahal nyoda peluang untuk tak ukur maksiat. Anak tua kalian, anak tua itu ya. Menang kedanya, takut lalu, lawan hawa nafsu, tak abaikan ajakan hawa nafsu. Ini juga namanya sabar. Sabar di atas maksiat. Artinya lawan hawa nafsu. Anak ikuti ajakan daripada nafsu untuk melakukan maksiat. Sabar. Dan sabar di atas bala. Tanyalah kehidupan momen di hana lupas. Ada kalanya tanya mendapatkan nikmat dari Allah. Dan ada kalanya tanya mendapatkan bala dari Allah. Jadinya anak tu lawan. Keadaan kecil lagi kan. Nawatir hanya mendapatkan nikmat, nawatir hanya mendapatkan bala. Ketika watir mendapatkan bala, bagaimana? Hanya melatih untuk sabar. Nanti hanya melihat bahwa yang menghendaki bala itu adalah Allah. Allah yang sayangkan bukan. Sehingga sekalipun bala yang diberikan sebenarnya adalah wujud. Ini adalah bentuk kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam persoalan bala, Rasulullah mengatakan asyaddukum bala'an al-anbiya summal amsalu fal amsal. Yang paling berat kalian diberikan bala adalah al-anbiya, para nabi, summal amsal fal amsal, kemudian yang mengikuti jejak nabi.
yang mengikuti jejak Nabi. Yang paling lerujuk bala oleh Allah itu kepada para Nabi. Kenapa demikian? Karena dengan melakukan ketaatan kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ada derajat yang lebih tinggi tidak bisa dicapai dengan amal saleh sebanyak apapun. Akan tetapi itu dicapai dengan bersabar di atas bala. Makanya oleh Allah punya berbicara ketaatan para nabinya ke level tertinggi. Salat Nabi hakikat toh dia tanya. Nabi semayang malam sampai rumah dapat akhir hakikat toh dia tanya. Nabi laki ampun ba Allah di urut malam 70 ke. Bahkan dalam satu riwayat 100 kali per 24 jam Nabi laki ampun kepada Allah. Hakikat toh. Makanya oleh Allah diberi bala yang begitu banyak kepada para nabi. Dan para nabi sabar sehingga derajat para nabinya hakikat toh. Karena bala yang Allah juk kepada para nabi nyo lebih daripada bala yang dijuk oleh Allah kepada selain nabi. Saudara kaum muslimin, muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan ketiga ilmu tarikat namanya. Akan tetapi oleh Syekh Amin Kurdi di akhir mengamalkan ilmu beliau membuat sedikit ungkapan bahwa mengamalkan ketiga ilmu, mengamalkan ilmu tauhid, mengamalkan ilmu fikih, mengamalkan ilmu tasawuf itu adalah tarikat apabila kesemuanya itu dilakukan, diamalkan tahta riayati arifin min ahli nihayah. Keimanan kita, amal saleh kita, latihan akhlak kita mesti di bawah riayah, di bawah bimbingan, di bawah kontrol daripada arifin, daripada seorang arif billah min ahli nihayah, daripada orang-orang tingkat tinggi, orang-orang mujtahid. Saudara kaum muslimin, muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang sangat penting yang diangkat oleh Abuyan. Karena di dalam kitab-kitab tasawuf, para ulama tasawuf itu sepakat bahwa setiap muslim itu wajib memiliki mursyid. Kenapa demikian? Karena ada persoalan rohani yang tidak akan terselesaikan dengan ilmu pengetahuan, tidak akan selesai dengan amal saleh, tidak akan selesai dengan apapun, dan itu akan selesai dengan bimbingan daripada seorang arif. Maka oleh kita nyoban mandung persoalannya adalah persoalan yang jarang diangkat ke permukaan. Sehingga waktu kita angkatnya akan tentu reaksi pertamanya adalah penolakan dan berat. Karena memang persoalannya persoalan yang jarang dibicarakan. Persoalan tentang mursyid. Padahal di dalam kitab-kitab tasawuf, ulama tasawuf sepakat bahwa setiap muslim itu wajib memiliki mursyid. Siapa mursyid? Yaitu seseorang yang telah usul, seseorang yang telah menjadi arif billah. Tamlaki Allah, semoga kita nyoba mandu benar-benar menjadi seorang murid. Karena menjadi seorang muridnya bukan persoalan yang gampang. Jadi juga Syekh Amin Kurdi mengatakan termasuk adabnya seorang murid dengan guru, apa saja yang diperintahkan oleh guru sekalipun persoalan yang mustahil kita harus melakukannya. Jadi coba tingkat dunia. Jadi tanya kita coba-coba, kan berkecil hati kita coba-coba. Jadi berbicara adab seorang murid dengan syekh, dengan seorang gurunya berat. Bahkan oleh Syekh Amin Kurdi mencontohkan apabila seorang guru biu batani, nyo biu tamong mau lam gelah nyo biu tamong. Mungkin Tuhan
Mungkin. Cik mungkin. Bantaboh dunia nanya mana mungkin dan seorang manusia kata menglampiak. Lamtaboh cangkir, mana mungkin. Tapi apabila diperintah oleh seorang gurunya, dia bayar coba aja. Kita mau dia kata itu yang mau. Artinya nyandung diuji kepatuhannya kepada seorang guru. Karena tanpa kepatuhan kepada seorang guru, kita tidak akan mendapatkan buah apa-apa daripada seorang guru. Seorang gurunya, beliau mendapatkan rahasia-rahasia. Beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semestinya itu akan dikirim, itu akan disampaikan kepada murid. Murid yang bagaimana? Murid yang benar-benar patuh kepadanya. Lagi adanya rukuk. Maka rukuknya dia tapi karena dia menyerahkan dirinya kepada kita. Tak perlu apa-apa, tak cokeh kata itu ni. Dan kira rokoknya melarikan diri, anda tu menikmati dan juga sebatang rokok. Nyo lagi ancik, hanya menjadi seorang murid harus benar-benar patuh kepada guru. Tamlaki Allah, semoga kita nyoban mandu bisa menjadi murid yang baik, murid yang mendapatkan limpahan daripada seorang guru. Saudara kaum muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah yang ketiga di dalam tasawuf ialah hakikat. Hakikat memiliki 3 makna. Makna hakikat yang pertama ialah rifqatul hijab bainahu wa baina ma amana bih. Tipis hijab antara seorang hamba dengan apa saja yang diimaninya. Dia percaya dengan Allah. Itu syariat, itu tarikat. Hakikat adalah tipis hijab antara seorang hamba dengan Allah. Tipis hijab antara seorang hamba dengan Nabi. Dia beriman dengan azab kubur, bahwa ada azab kubur, ada nikmat kubur. Dia beriman dengan surga, dengan neraka. Jadi tipis hijab antara seorang hamba dengan apa saja yang dipercaya, apa saja yang diyakininya. Allah, Rasul, surga, neraka, azab kubur, nikmat dalam kubur, dan sebagainya. Sehingga pada satu hari, seorang sahabat, beliau berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, pada hari ini aku telah menjadi seorang mukmin yang sejati." Rasulullah bertanya, "Apa buktinya engkau telah menjadi mukmin yang sejati?" Sahabat tersebut menjawab, "Wahai Rasulullah, pada hari ini aku telah berpaling daripada dunia. Pada hari ini aku telah berpaling daripada dunia. Aku telah benar-benar menghadap kepada Allah. Sehingga di sisiku sama antara anak batir dengan muh. Tabah regam batir dengan tabah regam muhnya tabah baru. Karena perkuan tabah regam muhnya dunia aja. Tabah regam batirnya dunia aja. Lun ka berpaling. Sehingga hanya beda. Tabah regamu dengan tabah regam batir. Kemudian ditegaklah watir lun kalan watir seolah-olah lun kalan arash Tuhan engkau. Kemudian dan seolah-olah saya menyaksikan orang-orang di dalam surga itu mendapatkan nikmat daripada Allah. Mereka tersenyum, mereka bergembira, mereka saling berziarah dan sebagainya. Dan seolah-olah saya mendengar jeritan orang-orang yang sedang diazab di dalam neraka. Nyo adalah rifqatul hijab, tipis hijab antara seorang hamba dengan apa saja yang diyakininya.
Beliau disampaikan yang lainnya oleh sahabat, oleh Rasulullah berpegang, engkau telah menjadi arif, maka tetaplah engkau. Saudara kaum muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah mendapatkan makna hakikat yang pertama, yaitu tipis hijab antara kita dengan Allah, maka kita akan mendapatkan makna hakikat yang kedua, yaitu mudah di dalam melakukan ibadah. Tanya nak kelezatan di dalam melakukan ibadah. Bahkan karena tanya senang sangat, nyulung kalau pilih oleh Allah, dan diundang oleh Allah untuk temayang. Jadi waktu ada temayang yang terlihat bahawa ini benar-benar bentuk kasih sayang Allah. Pelbagai lun yang dipilih beronyo untuk urun temayang. Padahal mereka urun lain kerja kebalik, duduk tanya bak tempat maksud ditarik urun lain untuk bak kubur ibadah. Tapi yang terjadi bagaimana? Tanya siapa tanya? Jadi dia merasa nikmat, merasa lezat di dalam melakukan ibadah, karena terlihat bahawa sangat besar kasih sayang Allah pada dirinya. Di antara ramai hamba-hamba yang ditarik, diberikan taufik dan hidayah, digerakkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna hakikat yang terakhir, yaitu kita mudah untuk berakhlak yang mulia. Jadi akhlak itu telah menjadi tabiat. Jadi dia tidak perlu berfikir dan berpayah-payah. Watiana musibah, anak perlu untuk dadari. Dia secara otomatis melihat bahawa apa yang terjadi pada dirinya secara spontan itu adalah dari Allah. Sehingga dia merasa senang, dia merasa gembira dengan bala, dengan apapun persoalan yang Allah berikan. Saudara kaum muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Tanyo sangat bersyukur kepada Allah. Artinya Tanyo dapat bersama-sama untuk dengar kajian tauhid tasawuf. Artinya lun yang buktinya hanya sebatas penyampai. Lunyo jauh daripada kata-kata seorang pengamal, apalagi mendapatkan ini itu hana. Uronyo yang mendapatkan itu semua adalah Abuya. Abuya menyampaikan, dan juga Abuya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rahimuddin di dalam Muqaddimah terjemahan Manazil As-Sa'idin, Abuya adalah penyelam. Abuya adalah pelaku itu sendiri. Sehingga jujur, apa yang disampaikan Abuya mangat. Bahkan mangat yang disampaikan oleh Abuya, karena Abuya bak jalannya ngelirja. Tanya anak saja bak jalannya. Kalau bak Google map, sudah timpang. Jadi padok-padok, ditandok-tandok. Abuya akan jalan bak Google, kali kayak bijak bak jalannya. Sehingga waktu disampaikan oleh Abuya, hanya lebih berasa, lebih mangat, lebih menyebut, lebih mangat untuk tanya cerdas, karena memang Abuyanya adalah langsung pengamalnya. Saudara kaum muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan dalam kajian tauhid tasawuf ini adalah menjadi tujuan inti daripada ilmu-ilmu kesufian. Karena ulama tasawuf mengatakan ad-dilalatu 'ala Allah hiya dilalah 'ala nisyani nafsi. Menunjuki kepada Allah adalah menunjuki di atas nisyani nafsi, melupakan diri. Ini adalah inti daripada ajaran kesufian. Sehingga akannya Bandung ketika tak ungkap, Abuya Mudawali mengatakan dalam nazamnya, wujud diri kota syaitan, penghancurnya hidayah kami, ataupun desom akwan lemah Tuhan, desom akwan lemah Rabbi. Jadi ini semua adalah inti daripada ajaran kesufian. Oleh Abuya, ajaran kesufiannya bubuh nama,
dengan tauhid tasawuf. Oleh Abuya Mudawaliyawai tidak menyebut nama yang demikian. Oleh Abuya lah digagas dengan zikir ratib siribir. Isinya adalah membaca kalimat La ilaha illallah. Tujuan dikenal Bandung, yaitu ad-dilalatu ala Allah. Ketahuilah, di dalam ajaran kesufian, menunjuki kepada Allah bukanlah menunjuki di atas amal. Tetapi salah paham, bukan tidak beramal. Tanya harus bersama Allah, bukan bersama ibadah. Kita harus banyak beramal, tapi tidak boleh bersama ibadah, bersama amal. Harus bersama Allah. Karena kalau kita beramal, kita bersama amal, amal itu menjadi hijab. Itu dikatakan dengan hijab cahaya. Tanya tak sembahyang, akhirnya kita bersama sembahyang. Kita membaca Al-Quran, kita salat berjamaah. Kita banyak melakukan amal-amal saleh, membantu fakir miskin, membantu anak-anak yatim dan sebagainya. Kita bersama ibadah. Ini tidak menjadi tujuan. Tujuan di dalam ajaran tasawuf kesufian ialah ad-dilalatu 'ala Allah, hiya dilalah 'ala nisyani nafsi. Menunjuki kepada Allah ialah menunjuki di atas nisyani nafsi, melupakan diri. Saudara kaum muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanya ronyo anak perlu berkecil hati. Oh makin bancara. Tanya ronyo menyata cerita yang lekat perle. Banyak sekali lekat ketinggalan, lekat PR. Di antara lekat PR, hai dah pegang Bandung. Nyo kena raya ulang lagi awak dari TK lo kena tele. Tanya aku kaput apa luka bemu. Macam tak ulang lo dari no. Sehingga oleh Abu Yawnya bagaimana tanya waktu cek bacut. Apa yang penting-penting jangan minta. Apa anak-anak penting tinggal itu. Kurangnya banyak sekali kebaikan. Kurangnya mereka cerita ke amal, padumboh amal. Dan baca dalam kitab di malam Daud, padumboh na sembahyang sunat. Padumboh na wirid. Padum macam na selawat. Banyak sekali amal. Tapi oleh Abu Yawnya tidak mengajarkan yang demikian. Bahkan hanya diajarkan karena Abu Yawnya bijak. Beliau tahu kondisi dan nyo tajuk dengan amalan kata tabah tajuk hai dah buku. Sehingga oleh Abu Yawnya bujuk yang penting-penting mantan orangnya. Nyo tajuk tengah gempa, nyo tajuk tengah tsunami, dan nyo itu cekai peh di kuburan nyo karak tarik nyawa. Pandai mata rumpong nyo je nyocok akan penting mantan. Kaji oleh Abu Yawnya bagaimana? Hanya perbaiki salat. Yang bapak-bapak benda. Karena perlu buat banyak kali perbaiki salat. Nyam betul. Karena nak kabut diurut di malam 5 buah mati. Kemayaknya betul. Kemudian hanya pulang mengajar kali Abu Yawnya cok harikat. Kemudian hanya beliau tawajuk. Kemudian hanya beliau berzikir. Tidak mantap. Putih Abu Yawnya itu amalan lain. Kenapa itu? Abu Yawnya usia 24 tahun sudah menjadi pimpinan daya Darussalam. Kahek dikulit tak banyak tahu, banyak ilmu. Bahkan sangat banyak ilmu. Tapi uronyo yang ditawarkan baknanya adalah yang pokok-pokok mendak. Uronyo nyona amalan jehna amalan apa kena? Kena dijikra kita. Kena mekopor yang lihat yang kertas fotokopi amalan. Kita pukul dulu. Tidak. Makanya uronyo rumit. Agamanya juga perlu kebijaksanaan. Menyahana kebijaksanaan, maka umatnya akan kebingungan. Nyona amalan, amalan, lagi nyona, lagi nyona perintahnya. Raga seru. Nah, tabuh dua apa? Kamu nak raga majlis ketinggalan. Jadi dia tempat amalan itu, tapi hendak bermumput. Kaji oleh Abu Yawnya sederhana. Tanya orangnya perbaiki salat. Kemayangnya betul, ya pernah. Kemudian hanya cok tarikat, bertanya harus dapat bertawajuh, tak usahakan minggu 3 bertawajuh. Kemudian hanya terus senantiasa yaitu membudayakan zikir hatib siribir. Saudara kaum muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kali
di dalam kitab Majmu' menyatakan digampung dalam kitab 8. Di dalam kitab 8 bertugas, apabila seseorang mempelajari ilmu hakikat, akan tetapi dia tidak mengamalkan tarikat, tidak mengamalkan tasawuf, dia tidak akan mendapatkan hakikat. Mufhum turah mendem, tapi hakikatnya kamu rupuk. Akan tetapi apabila seseorang dia mengamalkan ajaran tasawuf, ajaran tarikat, dia akan mendapatkan hakikat sekalipun tidak mempelajari hakikat. Ini adalah metode yang diajarkan oleh Abuya. Abuya hanya direkom maknanya untuk baca kitabnya di mana. Namun kitabnya dah Abuya. Abuya mempertanggungjawabkan turunnya kemudian kita insan kami dipertanggungjawabkan banyak hujah-hujah didukung oleh kitab-kitab lain, tapi dan hanya kehidupannya dia Abuya. Turunnya ilmu yang karena becut tak amalkan. Zikir itu harga mati bagi kita ni. Jadi membaca zikir la ilaha illallah, bahkan oleh Abuya bagaimana dipegang lir sembahyang kah ilmu lihat doa benar tadi. Jadi apa yang tak kubur kabinyo akan hasil, akan ada manfaatnya. Kenapa demikian? Karena tetap di dalam melakukan semua amal ini adalah roh daripada amal. Menyahana tetap mengajar roh. Nyogonyo nang. Tengok kahana, lusa kana, lusa raya kahana alam, hana roh bertetap. Sekalipun bacut tapi benar. Dia kemayang dia tunggu, dia kemayang dia tunggu, dia kemayang dia tunggu. Coba dia tak amalkan, hanya akan langsung mendapatkan buahnya. Saudara kaum muslimin, muslimat sedang mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak perlu berkecil hati, umanyolun, anak jago badaya, umalunyo hana dasar agama. Yang penting orangnya tak perbaiki sembahyang, dan itu yang dianjurkannya kita amalkan, insyaAllah kita akan merasakan manfaat dalam kehidupan dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat kelak. Enak teman-teman yang Tuhan sampaikan, akhirnya kekurangan berlaku berikan maaf. Semoga nama manfaat bagi kita nyoba mandum. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.